Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya dalam satu video ini dalam rangka selamat menyambut hari kemerdekaan negara kita yaitu Indonesia. Dan 2 hari sebelumnya saya juga mengucapkan selamat menyambut hari perdamaian Aceh yaitu 15 Agustus 2005 dan 15 Agustus 2021 yang sudah berjalan 16 tahun tentunya. Jadi momen hari kemerdekaan kita sebagai warga negara Indonesia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hidup di satu negara yang aman, tentram dan damai. Itu adalah satu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita bangsa Indonesia yang perlu kita jaga bersama-sama, bersatu demi Indonesia yang terus membaik dan terus baik, dan kita keluar dari bencana wabah COVID Corona yang sudah melanda dunia sekarang ini. Jadi apa yang ingin saya sampaikan pada hari kemerdekaan Indonesia? Tentunya saya ingin menyampaikan sebuah permasalahan antara Aceh dengan Jakarta yang belum tuntas, yang sudah 16 tahun tentunya. Semoga dengan berbesar hati kepada Bapak Presiden Negara Republik Indonesia Insinyur Bapak Haji Joko Widodo, berbesar hati, dan kepada Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Jenderal Polisi Tito Karnavian, semoga beliau dengan terbuka hati bagi Aceh untuk memberikan satu kewenangan yang sudah ditulis dalam MOU Helsinki, yaitu Aceh bisa memiliki satu bendera dan lambang tersendiri, beda dengan provinsi-provinsi lain. Jadi kita berdoa kepada Allah semoga beliau berdua terbuka hatinya dan rakyat Aceh bisa mencapai mimpinya yang sudah lama mereka tunggu-tunggu atau kita tunggu-tunggu bersama. Jadi ada juga hal yang sangat mengganjal bagi pribadi saya melihat kondisi Aceh sekarang ini, di mana sekarang kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-76, tapi Aceh masih dijajah oleh elit-elit Aceh itu sendiri, oleh pemerintah Aceh itu sendiri, oleh DPR, SKPA dan sebagainya, elit-elit yang ada di Aceh. Kita ketahui bahwa di saat kita memperingati hari kemerdekaan, ada ribuan orang korban perang Aceh yang di-cancel pembangunan rumahnya oleh pemerintah Aceh hanya untuk menyenangkan para tuan pembesar yang ada di Aceh dengan menghibahkan miliar uang Aceh untuk mereka, yaitu instansi vertikal yang ada di bumi Aceh, dengan mengcancel hak-hak jatah-jatah hidup para korban perang, korban konflik, anak yatim, janda-janda di bumi Aceh. Tapi pemerintah Aceh melalui tim anggaran pemerintah Aceh, mereka menghibahkan dana Aceh untuk para tuan-tuan, membuat senang para tuan-tuan di bumi Aceh ini. Ini yang saya maksud adalah satu bentuk penjajahan yang perlu dihapuskan di Aceh. Jangan jadikan Aceh sebagai ladang membagi-bagi proyek. Saya rasa ini adalah the black conspiracy, itu konspirasi hitam yang perlu segera dibebaskan di bumi Aceh. Ada banyak sekali janda-janda yang masih mengharapkan rumah-rumah bantuan, janda-janda korban konflik, anak-anak yatim, korban-korban konflik yang rumahnya dibakar, suaminya mati, bahkan ada orang-orang tua yang anaknya kehilangan, tidak ada pusara sampai sekarang. Itu yang perlu harus diperhatikan, karena kita sudah komit berdamai, sehingga pemerintah Aceh harus mempertimbangkan, harus menjaga perdamaian ini. Untuk apa kita membuat hibah untuk instansi vertikal yang dimana mereka ada anggaran yang dari pemerintah pusat untuk mereka, sementara masih banyak air mata yang mengalir di bumi Aceh. Untuk pengetahuan, selalu saya ulang-ulang bahwa dana otsus itu adalah dana kompensasi perang selama 30 tahun. Tentu dana itu harus dipergunakan untuk sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat Aceh. Bukan kemakmuran pejabat-pejabat menghambur-hamburkan uang. Ketua DPR rehab rumah dengan puluhan
juta anggaran. Gubernur pun membeli tempat mandi saja ada sampai 150 juta. Wah, ini adalah satu bentuk penjajahan kepada Aceh. Sekarang banyak sekali di Aceh yaitu syaitan-syaitan bisu. Akademisi-akademisi yang takut kepada majikan membicarakan kebenaran. Bahkan nantinya akan lahir lagi para penjilat-penjilat yang masih sidang, masih KKN, masih apa. Ayo kawan-kawan semua, jadilah orang yang membela nasib-nasib rakyat. Nasib-nasib rakyat kecil, sebagaimana Anda bisa membelanya. Baik melalui video-video, ayolah kepada adik-adik saya yang lagi belajar. Semoga Anda tidak jadi penjilat nantinya setelah selesai belajar. Lihatlah kondisi Aceh hari ini. Di saat wabah pandemi melanda Aceh, ada dana refocusing, tapi kita rakyat tidak tahu kemana dana itu pergi. 2,3 T. Apa yang mereka lakukan untuk rakyat Aceh? Maka melalui momen hari kemerdekaan ini saya ingin menyampaikan kepada semua elit-elit Aceh, mari Anda menjaga semua amanah-amanah yang sudah diberikan kepada Anda. Anda harus memperhatikan tentunya yaitu korban perang, korban konflik yang ada di Aceh. Karena OSUS itu ada dengan berkat perjuangan mereka. Ini yang perlu Anda ingat. OSUS ada itu bukan untuk menyenangkan para tuan-tuan dan puan-puan yang ada di bumi Aceh. Karena sendirinya Anda sudah ada gaji dan sendirinya Anda sudah ada peruntukan sendiri dari pemerintah pusat kepada instansi-instansi tersebut. Jadi saya tolong kepada pemerintah Aceh untuk tidak menyenangkan partner-partner Anda. Sementara masih banyak air mata yang mengalir di bumi Aceh. Masih banyak rakyat-rakyat, masih banyak janda-janda, masih banyak anak-anak yatim yang memerlukan OSUS itu. Yang memerlukan, bahkan saya dengar banyak sekali ribuan rumah di cancel hanya untuk menyenangkan tuan-puan di provinsi Aceh ini. Maka dengan momen kemerdekaan ini, saya ingin penjajahan di bumi Aceh ini dihapuskan. Dengan momen kemerdekaan ini, saya menghimbau kepada elit-elit Aceh, khususnya partai lokal, yaitu Parlok yang lahir daripada perjuangan, DPR daripada PNA, daripada PA, daripada PDA, harus mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi mereka. Jika tidak, kalian semua akan ditinggalkan oleh rakyat. Kalian semua, partai-partai kalian semua akan ditenggelamkan oleh rakyat ke dalam sedalam-dalamnya. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam merdeka. Salam merdeka.